Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majlis Taklim Masjid Husnul Khatimah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para pengurus masjid, tokoh masyarakat, para hujjaj dan juga remaja sekalian. Syukur alhamdulillah malam hari ini walaupun berbarengan dengan hujan rintik-rintik, namun tidak menjadi penghalang untuk kita kembali berkumpul mengikuti pengajian. Mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini besar manfaatnya buat kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ilmu dan pintu hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menyerap dan menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan juga kita mengharap semoga kehadiran ini mendapat balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin, malam hari ini kita melanjutkan bahasan tentang membangun jiwa dengan cara menghilangkan sifat-sifat yang buruk, kemudian menghiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Itu di halaman 112. Pada bahasan yang lalu, yaitu ada sifat yang buruk, sifat sombong, ya. Maka dibuang itu sifat sombong. Sudah saya terangkan tentang pengertian sombong, dan diganti dengan sifat tawadu, ya, merendah diri. Kemudian ada lagi sifat yang buruk yang namanya dendam, ya, al-hiqdu. Artinya dendam. Dendam itu kan seseorang enggak mampu membalas pada waktu itu, maka dia menunggu, ya, kesempatan kapan ingin membalas begitu. Sebetulnya sih enggak seluruh dendam enggak boleh, ya, memang pada dasarnya dendam itu berakibat buruk, karena orang yang dendam ketika melaksanakan dendamnya biasanya berlebihan, ya, biasanya berlebihan dari perbuatan orang yang dulu pernah menyakiti dia. Maka dendam itu nampaknya buruk, ya, jelek dan sifat yang, ya, enggak disenangi dalam agama. Ada ulama mengatakan dendam itu ada yang boleh bila mana dendamnya terukur. Dulu dia enggak ada kesempatan membalas, maka sekarang dia membalas, dan membalasnya setimpal atau lebih kurang. Itu ya masih ada yang membolehkan lah katanya. Karena kan di dalam Islam itu seseorang boleh menuntut hukum balas. Ada yang namanya kisos itu. Kutiba alaikumul kisos fil qatla. Ya, difardukan atas kamu yaitu hukum balas. Yang membunuh dan terbukti dibunuh lagi, yang memotong terbukti dipotong lagi, begitu, ya, itu dalam Islam demikian dibolehkan. Tapi kan ada yang lebih baik, yaitu memaafkan. Inilah saudara-saudara, ada pilihan-pilihan kadang-kadang itu di dalam ajaran agama. Menuntut balas boleh asal setimpal, memaafkan, wah itu lebih hebat lagi. Jadi nggak ditutup itu memaafkan, tapi tetaplah dalam agama masih membolehkan seseorang yang dendam asalkan setimpal atau kurang dari itu. Kalau berlebihan maka hukumnya haram. Tapi walaupun demikian sebaiknya jangan dendam, berlapang dadalah, begitu, ya. Karena biasanya tuh dendam itu sulit direm, nggak bisa pas. Kadang-kadang maunya berlebihan melulu, apalagi kita lagi emosi, udahlah selalu tindakan kita berlebihan. Maka sebaiknya jangan dendam.
Walaupun dendam itu sifat buruk, ya masih ada yang membolehkan asalkan setimpal. Nah itu saudara-saudara sudah diajarkan kemarin ya. Nah ini sekarang nih yang baru ini, wal hasadu, hasad, iri, bahasa gaulnya sirik, bahasa ya Indonesianya iri hati ya. Tidak boleh saudara-saudara, itu sifat buruk. Memang biasanya tuh manusia nggak mau tuh ada yang melebihi dari dia. Ketika ada yang melebihi dari dia, dia kesel. Itulah namanya iri. Ya, misalnya saya nih di lingkungan itu misalnya ya maaf ya paling kaya misalnya begitu. Tahu tuh ada pendatang baru lebih kaya lagi, kesel saya. Ini rusak ini rusak banget ini jiwanya. Ini ada iri begitu. Di mana letak rusaknya? Letak rusaknya dia kesel, marah dengan ada orang yang lebih hebat dari dia. Padahal orang yang tadi lebih hebat dari dia, mungkin dengan hartanya, mungkin dengan jabatannya lebih tinggi. Itu kan yang memberikan Allah. Kan kita sudah yakinin semua nikmat dari Allah. Kalau kita kesal kepada orang yang diberi nikmat yang lebih tinggi, berarti kita kesal kepada pemberi nikmat. Terlalu berani. Jadi syirik itu alias iri itu enggak membawa hasil ya. Jangan-jangan orang yang diiriin makin hebat. Justru yang iri stres terus dia. Ya, stres. Tangganya beli motor baru kesel dia, pusing kepalanya. Besok beli mobil langsung out para hadirin. Ya udah kesel, jadi stres begitu. Penyakitnya darah tingginya naik akhirnya. Karena ada sifat dengki. Jadi itu sifat dengki nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Baik ditinjau dari akal, pikiran, agama, nggak ada gunanya tuh syirik. Malah justru menyakitkan diri sendiri ya. Jadi kita giranglah bila mana ada di antara kita yang lebih maju, ya sudah, itu kan pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah. Kita yakinin itu pemberian dari Allah, dan Allah berhak melebihkan satu dari lainnya. Itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, melebihkan seseorang dari orang lain. Jangan kesel, jangan marah. Kesel dan marah di sini sama aja syirik, sama aja iri begitu. Itu yang namanya hasad. Ada di dalam Al-Qur'an, min syarri hasidin idza hasad. Saya berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad, yang iri. Biasanya orang yang iri itu di dalam Al-Qur'an itu kan menceritakan Nabi Muhammad SAW itu diiriin oleh orang Yahudi. Karena Nabi Muhammad diangkat oleh Allah jadi Rasul. Maunya mereka Rasul itu yang terakhir dari golongan Yahudi, golongan Bani Israel. Tahu-tahu Allah angkat dari bangsa Arab. Kesel tuh orang Yahudi ya, dia kesel bahwa Nabi Muhammad ini penutup para nabi, umatnya makin banyak begitu. Akhirnya kan mereka itu orang-orang Yahudi menyuruh perempuan-perempuan ya, menyuruh perempuan-perempuan an-nafatsat ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Itu sebelumnya kan wa min syarrin nafatsati fil uqad. Nafatsat, perempuan-perempuan yang meniup-niup pada buhul. Apa tuh buhul? Iketan. Jadi digambarkan itu ya ada 11 iketan. Ya, itu setiap iketan itu namanya diikat ya nggak enak begitu. Nabi merasa nggak enak begitu. Maka di membaca surah Al-Falaq, surah An-Nas, setiap dibaca satu surah iketan itu terlepas. Ya, baca lagi selanjutnya makin terlepas, makin enak, makin enak. Gitu. Itu Allah ajarkan ya melalui malaikat Jibril kepada Nabi supaya beliau terlepas dari yaitu guna-guna ya, guna-guna akibat iri begitu. Jadi memang kadang-kadang iri itu dahsyat juga
membuat orang kesel banget, dia ingin menghancurkan orang yang diiriin itu, ingin menghancurkan Nabi Muhammad, tapi kan Allah melindungi beliau itu. Maka tuh surah Al-Falaq itu min syarrin naffatsati fil 'uqad, saya berlindung dari perempuan itu naffatsat, perempuan, karena katanya waktu itu banyak perempuan orang-orang Yahudi yang pandai ilmu guna-guna, maka mereka tuh diupahin oleh orang Yahudi yang lain untuk mengguna-guna Nabi, itu nafasat fil uqad, di dalam iketan alias buhul. Maka Allah turunkan Jibril dengan membawa dua surah, suratul Falaq, suratul Nas, ya. Dan dibaca surah tersebut maka Nabi sembuh dari guna-guna. Nah itu si hasad itu. Maka kadang-kadang tuh orang hasad dahsyat itu, yang nggak ngerti agama, emosional. Ya udah, dia akan berbuat apa aja. Yang penting lawannya itu yang dikeselin hancur. Bahaya juga emang. Sifat hasad itu. Wa huwa karahiyatun nikmah lil muslim. Ini penjelasan hasad. Hasad adalah yaitu membenci kenikmatan terhadap orang muslim, ya, ai indahu wastisqaluha fil qalb, dan merasa berat di hati. Jadi saya itu membenci, ya, si fulan yang Allah berikan nikmat, itu namanya syirik, hasad, ya, hasad atau iri. Kemudian saya merasa berat begitu, ya mungkin istilah lain keberatan Allah ngasih nikmat melebihi dari saya gitu. Seakan-akan tuh nikmat nyasar, aturan saya yang dapat itu, kenapa dia dikasih lagi? Maka dia merasa berat, wastisqaluha, berat di hati, ya, nggak nerima tetangganya melebihi dari dia. Nah itu haram, sifat itu jelek, itu merusak pahala-pahala yang lain. Pahala sholat kita, puasa kita, zakat kita habis ludes gara-gara ada syirik itu tuh, ada iri. Ini paling bahaya banget para hadirin. Setiap orang Islam mesti tahu. Kalau nggak tahu, sadar atau nggak sadar, habislah ibadahnya. Ini capek-capek. Maka tuh ada hadis yang berbunyi iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah daripada sifat iri. Sesungguhnya sifat iri itu yaitu menghancurkan amal kita, ya, menghabiskan amal ibadah kita, percis seperti api menghabiskan kayu bakar. Berapapun banyaknya kayu bakar dilalap oleh jago merah api, ya. Jadi gambarannya tuh begitu, itu hasad, ya, sangat merusak amal baik kita. Maka kita tidak boleh punya sifat begitu. Kalau ada ditekan begitu, itu semua orang pasti ada. Maaf para hadirin, pasti ada begitu. Cuman paling gede kecilnya aja beda begitu. Kalau ada diredam, kalau ada kita marahin diri sendiri. Kita bilang nggak boleh, haram, nggak boleh saya bersifat hasad. Itu kan pemberian dari Allah begitu. Jadi kita harus tekan itu sifat katanya. Nah kalau kita tekan sifat tersebut nggak dosa udah. Jangan diulur. Nah ini yang repot, diulur. Ya, brengsek banget itu. Mudah-mudahan sambar geledek apalah. Pokoknya dia mengucap macam-macam ucapan kesel kepada orang yang ia dengkikan itu, yang ia hasadkan, ya. Begitu, itu jadi dosa idza lam yakrahu tuh. Jadi dosa bila mana dia tidak membencinya. Jadi kita harus membenci sifat tersebut yang ada di diri kita. Kesel kita, marahin tuh diri kita sendiri karena punya sifat iri begitu. Jadi dosa bila mana kita enggak membencinya, au amila bimuqtadahu, atau dengan adanya sifat hasad itu diikutin, dilaksanakan. Ya mungkin dengan cara marah, dengan cara membenci, dengan cara nggak mau nanya,
dengan cara melengos kalau ketemu, pokoknya macam-macam tindakan-tindakan yang timbul gara-gara hatinya iri begitu ya. Demikian itu ya, dikatakan kalau tidak dibencikan maka jadi dosa, atau diturutin kali ya juga jadi dosa. Berarti kalau dia benci, dimarahin dirinya yang punya sifat iri, maka jadi nggak dosa. Karena memang sulit, dia akan datang lagi besok begitu. Terus aja lah kita. Memang kita ini kan harus melawan sifat-sifat yang buruk yang ada di diri kita. Memang nggak boleh berhenti begitu. Berhentinya kita meninggal dunia lah. Karena godaan ada aja terus. Ya, mungkin bisikan setan nambahin lagi. Akibatnya kita jadi orang yang iri. Ya, jadi sifat-sifatnya itu jelek-jelek mulu yang ada bercokol di hatinya, bersemi, ya, nggak mau hilang-hilang itu. Karena dia nggak marah, karena dia nggak kesal dengan sifat tersebut. Yaitu yang nggak belajar ya nggak tahu lah caranya, nggak ngerti dah. Ya, itu yang berat itu. Ya. Nih diterangkan tadi kan katanya sifat hasad ini jadi dosa bila mana dia tidak membencinya tuh sifat, au amila bimuqtadahu, itu sifat hasad jadi dosa bila mana diturutin, dia melaksanakan yaitu tuntutan dari sifat iri tersebut. Contohnya bi ayyatamanna anta tahawwala minhu bi anta tahawwala minhu ilaihi au yaslubuha, yaitu dia mengharap-harap mudah-mudahan tuh nikmat pindah kepada dia. Ya, aneh itu. Itu contoh bahwa dia nurutin iri hati yang ada di hatinya. Timbul keinginan, ya mudah-mudahan tuh nikmat yang ada media itu pindah sama saya, entah dia bangkrut dah. Begitu. Saya sendirian yang hebat. Ya, itu dia. Keinginan yang diturutin menimbulkan di hatinya yaitu keburukan-keburukan, seperti ingin berpindah nikmat yang dari orang yang kita iriin pindah kepada kita atau pindah kepada orang lain. Yang penting itu orang nggak hebat lagi udah, saking irinya ya begitu. Waqala Abdul Mu'ti fi syarhi Dalailil Khairat, berkata Abdul Mu'ti di dalam kitab Dalailil Khairat, wa qad warada, dan telah datang hadis yang tadi saya sampaikan, annal hasada ya'kulul hasanat, sesungguhnya iri itu memakan kebaikan-kebaikan, menghancurkan, menghilangkan kebaikan dan pahala. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Seberapa banyak pun kayu bakar oleh api dilalap, begitu juga seberapa banyak pun amal baik kita habis dan ludes gara-gara ada sifat iri. Jadi ini memang sifat iri bahaya banget ini ya. Berat saudara-saudara, ini pun nggak mudah ya, orang menghilangkannya. Ada ini perkataan ulama bahwa orang yang iri nggak pernah untung. Ya kadang-kadang istilahnya keinginannya nggak tercapai, dia kan ingin sekali orang yang diiriin hancur begitu, atau jatuh miskin, tapi malah bertambah bikin kesel akhirnya begitu. Nah, ini dikatakan oleh di dalam kitab namanya Wafi Bahjatin Nadhirin, dalam kitab namanya Bahjatin Nadhirin, qad yahsulu lil hasid khamsu uqubat, akan terjadi pada orang yang iri 5 hukuman. Ada 5 hukuman nih yang menimpa orang yang iri. Bukan menimpa orang yang diiriin, tapi yang iri, yang ada di hatinya sifat iri, sifat syirik begitu. Itu menimpa 5 macam. Pertama, ghammun la yanqati, kesedihan yang enggak pernah putus. Sedih terus dia. Tetangganya beli motor sedih, tetangganya beli mobil kulkas sedih, ya ada acara-acara sama tetangganya sedihan lagi, sedih terus
maka digambarkan sedih yang tak terputuskan ini terus menerus gara-gara dirinya iri. Jadi kan kita yang capek tuh. Jadi kita yang iri, kita yang kemakan ini senjata makan Tuhan. Maka dengan demikian gak ada gunanya iri-irian itu, ya, gak ada gunanya. Pertama, akibatnya ghammun la yanqati, kesedihan yang gak pernah putus, terus saja sedih. Yang kedua, wa musibatun la yujaru alaiha, kalau dia dapat musibah nih yang iri, Allah nggak akan berikan balasan pahala. Kan di dalam Islam, orang yang dapat musibah, apapun tuh musibahnya, walaupun kecil sekali, seperti kena duri, Allah akan balas dengan pahala dengan cara menghilangkan dosanya. Nah, gara-gara dipunya sifat iri, Allah biarkan. Ya, gara-gara punya sifat iri, terhalanglah ya, mendapat ampunan dengan sebab musibah. Ya, jadi musibah di dalam Islam, walaupun pahit, getir, nggak enak, tapi pada batinnya dia bisa menghapuskan dosa dan mengangkat kedudukannya di sorga. Nah, ini gara-gara ada sifat iri, ya udah nggak dapat pahala itu. Itu yang disebut wa musibatun la yujaru alaiha. Yang ketiga, wa madzammatun la yuhmadu biha. Orang yang iri madzamah, ya, dibenci para hadirin. Dibenci itu orang yang iri, ya. Yang tidak dipuji. Orang yang iri itu dibenci dan tidak dipuji. Ya. Kemudian wa yaqdabu alaihi rabb. Akibat yang lain gara-gara iri, yaitu Allah marah atasnya. Karena kan kalau iri itu semacam menuduh Allah nggak becus, akan jelek banget omongan. Ya, artinya, ya Allah, kenapa kamu berikan dia? Kenapa kamu berikan dia begitu? Nggak pantas dikasih dia itu. Saya yang pantas nih. Lu mau ngatur Tuhan kalau begitu. Seberapa pangkat kamu? Nah, ini kan kebangetan dan keliwatan. Marah Allah itu. Ya, wa yaqdabu alaihi rabb. Allah marah atasnya. Kemudian wa yughlaqu alaihi abwabu taufiq, dan ditutup baginya pintu taufik alias pertolongan. Jadi Allah nggak beri taufik, Allah nggak berikan bantuan dan pertolongan. Ya, jadi beribadah pun bawaannya susah, nggak mudah, karena Allah nggak beri taufik begitu. Ya, lantaran punya sifat hasad, ya, dan dia nggak mau hilangkan. Jadi ini mesti dihilangkan, jadinya ini harus berusaha kita. Ya, tapi kan yang paling berat tadi itu, semua pahalanya hilang itu, dimakan oleh hasadnya, sebagaimana api memakan kayu bakar. Ya. Intaha, selesai kutipan dari kitab Bahjatun Nazirin yang menerangkan bahwa orang yang iri berakibat 5 macam akibat. Ya. Selesai tentang iri, itu sifat yang buruk. Jadi kita cara menghilangkannya ya meyakinilah orang yang kita iriin itu kan yang ngasih Allah. Ya, jadi di luar dari keinginan siapa-siapa, itu keinginan Allah itu. Orang yang kita iriin dia lebih, Allah kasih. Ya biarlah itu nikmat dari Allah. Ya, kita bersyukur dengan yang ada. Kita bilang alhamdulillah, masih bisa ini, masih bisa itu. Dia dapat nikmat lebih banyak, lebih pantas, lebih layak, maka Allah berikan. Saya nggak ada hak untuk marah, gitu. Justru saya berterima kasih kepada Allah, gitulah. Ya. Buangin sifat iri.